Halo sahabat semuanya, selamat datang kembali di Satu Tingkat, tempat kita membedah dunia dari sudut pandang yang nggak biasa. Pernahkah kamu bertanya-tanya, kenapa ya produk Amerika tiba-tiba jadi barang yang ditolak banyak orang di dunia? Di video kali ini kita bakal kupas tuntas fenomena yang bikin heboh ini, dari sejarah sampai ke tren boykot yang lagi hot. Mari kita mulai dari sejarah yang mengejutkan. Pernah dengar cerita kopi Americano? Cerita ini bermula di masa Perang Dunia Kedua. Bayangkan tentara Amerika ditempatkan di Italia, negara dengan cita rasa kopi yang khas. Kopi espresso lokal terasa terlalu kuat, bahkan pahit bagi lidah mereka. Akhirnya mereka menemukan trik unik, mengencerkannya dengan air panas. Voila, lahirlah minuman yang lebih ringan dan mirip dengan kopi yang mereka nikmati di tanah air. Tak disangka, dari situ lahirlah apa yang kita kenal sebagai kopi Americano. Ironisnya, kopi ini kini tersebar di seluruh dunia, kecuali di Kanada. Kejadian unik ini semakin menarik ketika tarif Trump mulai masuk. Tarif yang memicu kemarahan dan boykot produk Amerika ternyata mengubah segalanya. Di Kanada misalnya, kopi Americano diberi nama baru, Canadiano. Bayangkan dengan menyebut Canadiano di papan menu, masyarakat pun merasa bangga mendukung produk lokal, sekaligus menunjukkan ketidaksetujuan terhadap kebijakan tarif yang dianggap tidak adil. Respons masyarakat ternyata sangat positif. Banyak yang awalnya tak terlalu minum kopi Americano, tiba-tiba melirik varian baru ini hanya karena namanya mengundang kebanggaan nasional. Tidak berhenti sampai di situ, fenomena boykot produk Amerika makin meluas. Di berbagai belahan dunia, toko-toko mulai menunjukkan pesan, beli lokal di rak mereka. Contohnya, sebuah toko kelontong di Denmark yang secara terbuka memajang tanda beli lokal. Bahkan butik-butik di Prancis pun diam-diam mengganti produk-produk populer seperti celana jeans Levi's dengan alternatif yang lebih lokal. Sementara itu, pasar Kanada mengeluarkan keputusan tegas dengan menyingkirkan bourbon Amerika dari rak-rak mereka dan mengganti label kopi Americano. Semuanya menjadi bukti nyata bahwa konsumen global kini semakin kritis dan berani menyuarakan pilihan mereka. Lalu, bagaimana reaksi media sosial? Di Facebook muncul grup-grup yang secara khusus membagikan tips dan trik untuk menghindari produk-produk buatan Amerika. Tagar hashtag boykot Amerika pun mendominasi trending topik di berbagai negara. Dari Denmark, Kanada, Prancis, Swiss, hingga Swedia, boykot produk Amerika telah menjadi tren yang memengaruhi pola konsumsi di pasar global. Bahkan survei di Kanada menunjukkan bahwa 85% responden berencana mengganti barang-barang Amerika dengan produk lokal atau alternatif lain. Data ini sungguh menggemparkan dan menunjukkan bahwa perubahan sentimen konsumen tidak bisa dianggap remeh. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada produk konsumer, tapi juga pada perusahaan-perusahaan besar. Coba bayangkan, brand-brand ternama seperti Tesla, Coca-Cola, Pringles, McDonald's, dan bahkan Netflix kini harus menghadapi tekanan yang luar biasa. Misalnya, Tesla yang merupakan salah satu perusahaan favorit Presiden Trump mengalami penurunan penjualan yang signifikan. Laporan triwulan terbaru menunjukkan bahwa penjualan Tesla di Eropa turun drastis, mencapai penurunan hingga 49% dalam 2 bulan pertama tahun ini. Padahal pasar kendaraan listrik di wilayah tersebut justru menunjukkan pertumbuhan. Toko Tesla pun sempat dilaporkan mengalami kerusakan di berbagai negara, menambah daftar panjang tantangan yang harus dihadapi perusahaan raksasa asal Amerika ini. Lalu, apa yang sebenarnya menyebabkan boykot produk Amerika ini? Jawabannya tidak sesederhana yang dibayangkan. Ada berbagai faktor yang saling terkait, mulai dari kebijakan tarif yang memicu balasan dari negara-negara lain, hingga sentimen geopolitik yang makin panas. Tarik ulur antara kebijakan proteksionisme dan globalisasi membuat dunia semakin kompleks. Banyak negara merasa bahwa kebijakan Trump justru memperburuk keadaan dengan menimbulkan kebencian internasional, sehingga mendorong konsumen untuk memilih produk lokal sebagai bentuk solidaritas nasional. Di balik angka-angka penjualan yang menurun dan tren boykot yang merajalela, ada pesan mendalam tentang kekuatan konsumen. Boykot produk Amerika bukan hanya soal menolak barang-barang tertentu,
melainkan juga tentang bagaimana konsumen bisa menggunakan daya beli mereka sebagai senjata untuk menyuarakan pendapat. Seiring dengan meningkatnya kesadaran politik di antara masyarakat, keranjang belanja pun kini bisa menjadi pernyataan politik yang kuat. Banyak konsumen yang rela membayar lebih untuk produk lokal atau produk dari negara lain, demi mengirimkan pesan bahwa mereka tidak setuju dengan praktik bisnis yang tidak adil dan kebijakan proteksionis. Situasi ini tentunya membawa dampak besar bagi ekonomi Amerika. Dengan boikot yang semakin menguat, bisnis Amerika harus beradaptasi atau menghadapi konsekuensi yang serius. Beberapa perusahaan mulai mempertimbangkan untuk mengubah strategi pemasaran mereka, menekankan aspek made in local, meskipun produk aslinya buatan Amerika. Di sisi lain, ada juga yang mencoba mempertahankan pangsa pasar domestik dengan memperkuat narasi bahwa kebencian internasional ini hanyalah sementara. Namun pertanyaan besar yang menggantung adalah, apakah bisnis Amerika mampu bertahan dalam badai boikot global ini? Ataukah mereka akan terpaksa mengubah strategi produksi dan pemasaran untuk menyelamatkan citra dan pendapatan mereka? Dalam kancah geopolitik yang semakin memanas, peran pemerintah juga tidak bisa diabaikan. Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintahan Trump telah menimbulkan gelombang reaksi di seluruh dunia. Negara-negara seperti Kanada, Denmark, dan bahkan beberapa negara Eropa lainnya mulai menunjukkan sikap tegas dengan mendukung produk dalam negeri dan menolak barang-barang buatan Amerika. Di tengah segala dinamika ini, kita harus bertanya pada diri sendiri, apakah boikot produk Amerika ini hanya akan berdampak pada ekonomi, atau apakah ia akan merambah ke ranah politik dan sosial secara lebih luas? Lebih jauh lagi, ada pertanyaan yang perlu kita renungkan bersama. Apakah boikot ini akan membawa perubahan nyata pada kebijakan perdagangan internasional? Beberapa pengamat berpendapat bahwa tekanan konsumen dapat memaksa pemerintah untuk mengubah kebijakan mereka. Namun di sisi lain, ada pula yang skeptis dan beranggapan bahwa boikot semacam ini hanyalah simbolis dan tidak akan berpengaruh besar pada tatanan global. Bagaimanapun juga, satu hal yang pasti, dunia sedang mengalami pergeseran paradigma dalam cara pandang terhadap produk-produk internasional. Konsumen sekarang lebih cerdas, lebih kritis, dan tidak segan-segan untuk menunjukkan pilihan mereka melalui tindakan nyata. Dalam konteks ini, fenomena boikot produk Amerika juga mengajarkan kita tentang pentingnya solidaritas antar negara. Meskipun setiap negara memiliki kepentingan nasional masing-masing, tetapi ketika konsumen di seluruh dunia bersatu untuk menolak produk yang dianggap merusak nilai-nilai keadilan dan persaingan sehat, maka perubahan pasti akan terjadi. Kita bisa melihat contoh nyata dari bagaimana boikot telah berhasil memaksa perusahaan-perusahaan besar untuk mempertimbangkan kembali strategi mereka. Ini adalah bukti bahwa kekuatan konsumen tidak boleh diremehkan, karena di balik setiap keputusan pembelian, terdapat suara rakyat yang bisa mengubah peta persaingan global. Tak bisa dipungkiri, dunia perdagangan internasional memang tengah menghadapi masa-masa penuh tantangan. Perang dagang, tarif tinggi, dan konflik geopolitik menjadi senjata yang digunakan dalam persaingan antar negara. Nah, gimana menurut kalian? Apa sebenarnya yang diinginkan dunia dari Amerika? Apakah hanya sekadar boikot terhadap produk atau ada pesan politik dan ekonomi yang lebih dalam di baliknya? Silakan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like jika kalian menikmati video ini dan subscribe untuk mendapatkan info menarik seputar ekonomi, geopolitik, dan topik-topik seru lainnya yang bisa bikin otak kalian berpikir. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam satu tingkat.